pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninggiang Abian Base, Sabtu 28 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Semalam kami boleh lalui dengan baik Tuhan, itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami. Biarlah kami boleh memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Yesaya 11 ayat 4, yang demikian firman-Nya, Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Kemudian yang kedua di dalam Matius 11 ayat 4-5, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keadilan yang memulihkan. Di dalam Yesaya 11 ayat 4 dikatakan, Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas seorang hakim adalah mengadili dengan seadil-adilnya perkara pidana atau perdata yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya saksi-saksi yang benar, bukti-bukti otentik, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku secara sah, maka seorang hakim akan dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dan adil. Di masyarakat tidak ada orang yang kebal hukum, artinya siapapun yang diadili oleh hakim dan ternyata melakukan kesalahan, maka patut menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatan apapun kedudukan dan pangkat mereka. Tetapi terkadang seorang hakim di dunia bisa saja mengambil keputusan yang salah, tidak adil dan tidak bijaksana. Kitab Yesaya 11 ayat 4 berbicara tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, seorang keturunan Isai yang akan membawa damai sejahtera, memberinya hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan, memerintah dengan adil dan kebenaran. Ia akan menghakimi orang lemah dan tertindas dengan kejujuran, pengharapan akan keadilan dan pemulihan bagi mereka yang tertindas, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memberikan keputusan yang adil bagi semua orang, terutama mereka yang lemah dan tertindas. Mesias akan menghukum orang-orang fasik atau orang jahat dengan firman-Nya, menghakimi dan membinasakan kejahatan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk percaya dan memuji Tuhan sebagai hakim yang benar dan adil, hakim yang tertinggi, jujur dan bijaksana. Ia akan menghakimi orang-orang lemah dan tertindas dengan keadilan dan kejujuran. Renungan yang kedua dari Matius 11 ayat 4-5. Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi kehidupan Mesias
ia dengan tegas menyerukan pertobatan dan pemberitaan tentang kedatangan kerajaan Allah. Dengan berani ia menyerukan pertobatan kepada Herodes, karena itu ia ditangkap dan dipenjarakan. Ketika ditahan di dalam penjara, ia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 3 dituliskan bahwa Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain?" Keraguan dan pertanyaan dalam hati Yohanes Pembaptis tidak membuat Tuhan Yesus marah atau kecewa. Tuhan Yesus justru meminta murid-murid Yohanes Pembaptis untuk melihat apa yang telah diperbuatnya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Melalui ayat ini kita melihat dan percaya pada karya Yesus yang nyata di dalam kehidupan kita. Mujizat-mujizat yang dilakukannya bukan hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga terus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya melalui kuasa Roh Kudus. Yesus sungguh dapat menghadirkan keadilan bagi orang yang tertindas dalam kelemahannya. Yesus membuat orang buta dapat melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kerjaan ajaib yang dikerjakan oleh Yesus sungguh telah menghadirkan pemulihan dan keadilan bagi kehidupan mereka yang tertindas. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami di dunia ini. Biarlah keadilan-Mu nyata bagi setiap orang yang tertindas dan terpinggirkan, sehingga kami dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini kami membawa saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, yang ada permasalahan di dalam kehidupan ekonomi, masalah kehidupan di dalam berumah tangga. Biarlah Engkau Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami, biarlah Engkau yang menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.